Kita sering banget dengar soal serangan jantung, tapi pernah kepikiran nggak sih siapa musuh utama di baliknya? Jawabannya itu tersembunyi di dalam pembuluh darah kita sendiri, namanya plak. Dan ini adalah musuh dalam selimut yang bekerja diam-diam selama bertahun-tahun. Coba, jujur deh, kapan terakhir kali Anda mikirin soal ini? Kita mungkin lebih sering khawatir soal berat badan atau ngecek tensi, tapi sering banget lupa sama jalan tol super penting yang nganterin darah ke seluruh tubuh. Padahal justru disitulah masalahnya sering bersembunyi. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Plak ini numpuknya pelan-pelan, nggak pakai gejala sama sekali di awal. Jadi pas kita akhirnya ngerasa ada yang nggak beres, kayak nyeri dada gitu, itu artinya kondisinya seringkali udah lumayan parah. Ini proses panjang yang terjadi di balik layar tanpa kita sadari. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar tuntas semuanya. Kita mulai dari ancaman tersembunyi ini, terus kita bedah gimana sih proses terbentuknya plak itu, kita cari tahu juga apa aja pemicu utamanya. Dan, yang paling penting, gimana caranya kita bisa ambil alih kendali atas kesehatan jantung kita. Oke, sekarang kita selami lebih dalam yuk. Gimana sih sebenarnya sumbatan ini bisa terbentuk? Anggap aja kita lagi mau lihat anatomi musuh kita ini dari jarak super dekat. Nama kerennya, atau nama medisnya, itu aterosklerosis. Poin yang penting banget buat dicatat, ini bukan sekedar pipa mampet biasa ya, ini adalah proses peradangan. Jadi, dinding pembuluh darah kita itu meradang, terus jadi kaku, menebal, dan akhirnya ya menyempit. Dan ini dia biang keroknya, si plak atau ateroma. Bayangin aja, ini kayak sampah yang nempel dan numpuk di dinding. Isinya apa? Campuran dari lemak, sisa-sisa sel, kalsium, dan aktor utamanya kolesterol jahat alias LDL. LDL inilah bahan baku utama pembentuk plak. Prosesnya itu ada 4 langkah utama. Pertama, lapisan paling dalam arteri kita yang harusnya mulus dan licin itu rusak atau terluka. Penyebabnya macam-macam, bisa karena tekanan darah tinggi, bisa juga karena racun dari asap rokok. Kedua, begitu ada pintu masuk, si kolesterol jahat LDL ini langsung nyolongong masuk ke dinding arteri. Ketiga, badan kita nggak tinggal diam dong, dia kirim pasukan kebersihan, yaitu sel imun, buat memakan si LDL ini. Saking banyaknya yang dimakan, sel imun ini jadi bengkak dan berubah jadi sel busa. Terakhir, tumpukan sel busa inilah yang akhirnya mengeras, ditutupin lapisan, dan jadilah plak yang bikin mampet itu. Tapi tunggu dulu, ternyata nggak semua plak itu sama loh. Ada yang namanya plak stabil. Ini lapisannya tebal, tumbuhnya pelan-pelan. Biasanya ini yang bikin dada nyeri pas lagi capek atau olahraga. Nah, yang jauh lebih bahaya itu plak tidak stabil. Lapisannya tipis, rapuh, kayak jerawat yang siap meletus. Kalau dia pecah, tubuh kita langsung bereaksi bikin gumpalan darah buat nutupin luka itu. Akibatnya, dalam hitungan menit, boom, arteri bisa tersumbat total. Inilah yang menyebabkan serangan jantung atau stroke mendadak. Oke, sekarang kita udah tahu bagaimana plak terbentuk. Pertanyaan selanjutnya, kenapa ini bisa terjadi di tubuh kita? Apa sih pemicu-pemicunya? Yuk kita lihat faktor-faktor risikonya. Nah, ada beberapa faktor yang sayangnya nggak bisa kita ubah gitu aja. Punya kolesterol jahat atau LDL yang tinggi itu ibaratnya ngasih bensin ke api. Tekanan darah tinggi atau hipertensi itu yang merusak dinding arteri dan buka jalan buat si LDL. Diabetes juga sama, bisa mempercepat kerusakannya. Dan tentu aja, faktor usia, jenis kelamin, dan yang paling penting, genetik atau riwayat keluarga. Itu juga punya peran besar. Nah, ini dia bagian yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Gaya hidup kita. Pola makan yang tinggi lemak jenuh dan lemak trans, jelas itu bikin LDL naik. Kurang gerak atau malas olahraga, bikin metabolisme lemak berantakan. Merokok, baik yang biasa maupun elektrik, itu jelas-jelas merusak lapisan pembuluh darah kita. Dan kegemukan, apalagi kalau lemaknya numpuk di perut, itu bisa memicu peradangan di seluruh tubuh yang bikin kondisi ini makin parah. Dan ini poin yang super penting di zaman sekarang. Banyak banget yang mikir kalau rokok elektrik itu lebih aman. Salah besar. Penelitian dari Universitas Airlangga sudah membuktikan dengan jelas, mau rokok biasa atau elektrik, dua-duanya sama-sama merusak pembuluh darah kita. Mereka memicu perubahan paling awal yang menjadi cikal bakal terbentuknya plak. Jadi nggak ada yang namanya jalan pintas yang aman kalau soal merokok. Oke, cukup dulu soal berita buruknya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita melawan balik? Gimana caranya kita ambil alih kendali dan melindungi jantung kita? Yuk kita bahas strategi pencegahannya. Perbandingannya jelas banget kan, kayak siang dan malam. Di satu sisi ada gaya hidup berisiko, penuh makanan berlemak, gula, malas gerak, merokok. Di sisi lain ada gaya hidup sehat, penuh nutrisi dari buah, sayur, biji-bijian, rajin olahraga, stop merokok, dan jaga berat badan.
Pilihannya, ya ada di tangan kita masing-masing. Salah satu senjata kita yang paling ampuh itu ternyata ada di piring makan kita, pola makan nabati. Dan ini cara kerjanya keren banget. Serat dari sayur dan buah itu bisa ngikat kolesterol jahat dan ngebuangnya dari tubuh. Antioksidan yang melimpah bisa meredakan peradangan. Bahkan, pola makan ini bisa bantu nyembuhin lapisan endotel yang rusak dan ngontrol tekanan darah secara alami. Ini benar-benar serangan dari berbagai sisi untuk melawan plak. Jadi, kalau kita rangkum, ada 4 kunci utama buat ngendaliin plak ini. 1. Turunin LDL. Caranya, kurangi lemak jahat dan gula, banyakin makan serat. 2. Turunin tekanan darah, kurangi garam dan lebih banyak bergerak. 3. Turunin berat badan. Gak perlu drastis kok. Fokus aja sama konsistensi. Turun 5-10% aja itu udah ngebantu banget. Dan 4. Rutin olahraga. Targetin minimal 150 menit seminggu buat bikin pembuluh darah kita lebih kuat dan sehat. Oke, pertanyaan besarnya nih. Apakah plak yang udah terlanjur nempel ini bisa hilang total? Bisa nggak kita bersihin pembuluh darah kita sampai kinclong lagi kayak baru? 100% bersih gitu? Jawabannya, sejujurnya, enggak. Plak yang sudah terbentuk itu nggak bisa dihapus total kayak coretan di papan tulis. Tapi, dan ini tapinya besar banget, itu bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Justru kita sangat bisa mengendalikannya. Nah, ini dia kabar baiknya. Dengan langkah-langkah yang kita bahas tadi, kita bisa bikin plak yang udah ada itu jadi lebih kecil ukurannya. Kita bisa bikin dia jadi lebih stabil, supaya nggak gampang pecah. Dan yang paling penting dari semuanya, kita bisa menekan risiko serangan jantung dan stroke secara drastis. Kondisi pembuluh darah kita bisa membaik secara signifikan. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Ini bukan soal harus merubah semuanya dalam satu malam, bukan. Ini soal memulai. Jadi, langkah sehat kecil apa, satu aja, yang akan Anda mulai hari ini juga untuk mengambil alih kendali masa depan jantung Anda?